tadi ya habis kita lakukan komunikasi sama mereka, itu tuh kayak semacam gerbang gaib itu loh. Jadi gerbangnya di sini, terus masuknya nanti arahnya ke arah Gunung Prau. Jadi kayak gerbang kerajaan gaib gitu. Ini yang menjaga sih ada juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel official Kopi Misteri. Ya, sedulur, kali ini saya ajak kalian semua ke satu situs keramat, sendang keramat di salah satu daerah di Kabupaten Kendal. Namanya itu Kalimudal. Nah, Kalimudal sendiri itu terletak di perbatasan Desa Karanganyar dan Surangagung, Kecamatan Pelantungan. Itu di bawah sana itu Kalimudalnya itu di situ Sendang. Jadi karena begitu besarnya aliran airnya, aliran mata airnya, jadinya kayak gini, jadi aliran sungai malahan. Jadi sungai di bawah itu sebenarnya itu dari mata air Mudal semua. Karena saking besarnya itu dulu di era Hindia Belanda ya, ini dibikinlah pengatur debit air. Jadi ketika hujan tiba, itu debit airnya diatur sedemikian rupa biar enggak banjirnya nggak meluap ke pemukiman warga. Sayangnya ini pengaturnya udah nggak difungsikan lagi sih. Menurut tuturan masyarakat setempat, ini dulu diaktifkan ketika masa pemerintahan Hindia Belanda sebelum kemerdekaan lah. Setelah kemerdekaan malah nggak dipakai lagi, ini nggak tahu kenapa. Itu di bawah itu sebenarnya mata airnya besar, cuman sayang sekali karena sekarang udah nggak ada yang ngerawat, jadinya banyak sampah berserakan di sungainya itu, di aliran sungai Kalimudalnya. Eman-eman sekali sebenarnya. Ini Kalimudal ini terkenal mistisnya sih. Ya mistis ya, angker juga. Dulu juga malah katanya pernah ada anak yang tenggelam di situ lagi main, nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak kakinya itu terseret ke dalam sungai, terus nggak bisa naik lagi. Itu pernah kejadian beberapa kali. Itu padahal airnya kelihatannya begitu tenang. Tapi kalau ya mungkin bila teman-teman ada yang bisa melihat ya, melihat secara batin, itu di bawah sana itu ada satu sosok ular besar sekali buat penjaga sungainya, aliran sungai. Itu kelihatan sekali besar itu ularnya. Nah, sedangkan ini pohon beringin ini kalau dilihat secara kasat mata sih ya pohon beringin biasa udah tinggi sekali. Cuman kalau kita lihat secara gaib, secara batin, ini seperti gerbang kerajaan. Oh ya, sebagai informasi, ini itu masih di lereng Gunung Prau. Jadi gerbang kerajaan gaib ini di sini Kalimudal ini itu kayak terhubung itu langsung ke Gunung Prau. Itu di area sana kayak Singup. Singup itu apa ya? Kayak ya kayak serem aja. Singup itu kayak sepi, serem, terus jarang terjamah oleh orang-orang itu. Itu sungainya sayang sekali banyak sampah berserakan. Padahal kalau dirawat gitu bersih sungainya. Menurut tuturan masyarakat dulu
ada itu petugas khususnya yang ngatur debit air, terus ngatur kebersihan sekitar sini gitu. Cuman entah kenapa waktu ganti pemerintahan ke Republik kita malah ini kayak jadi terbengkelai gitu. Alatnya malah nyampe rusak udah nggak fungsi lagi. Area sekitar sini masih banyak kebun, masih kayak di tengah hutan. Jadinya jarang ada orang ke sini juga sih. Oh ya, saya di sini bareng sama channel YouTube Langit Inspirasi. Jadi jangan lupa kunjungi channel Langit Inspirasi juga, guys, dulur. Oh iya, Kalimudal ini sendiri ada dua mata air. Yang satu tepat di sungai tadi, yang satu ini di sini. Kayak mata air terpisah tapi satu area gitu. Jadi dalam satu area itu ada dua mata air. Yang ini jauh lebih bersih, lebih apa ya? Ya lebih bersih, lebih terjaga aja. Nah, konon nah di area ini tiangnya itu dulu empat-empatnya berdiri semua. Nah, setiap beberapa tahun sekali di sini itu di Desa Karanganyar diadakanlah ritual wayangan buat selamatan desa kayak sadranan gitu. Nah, sebelum sadranan dipentaskan, beberapa wayang kulit yang dimiliki dalang itu biasanya diruat dulu di sini. Jadi sebelum pentas di desa ada ruatan wayang atau ya jamasan wayang dulu di sini. Entah satu atau dua wayang. Itu ritual seperti itu dilakukan setiap 2 atau 3 tahun sekali untuk keselamatan desa. Soalnya kalau nggak kayak gitu, ya kepercayaan masyarakat aja sih. Cuman udah jadi budaya dari dulu, setiap berapa tahun sekali itu harus ada ruatan, harus ada selamatan gitu. Nah, ini alatnya itu yang buat ngatur debit itu ya udah terbengkalai, udah nggak bisa difungsikan lagi. Padahal kalau banjir, kalau lagi musim penghujan, debit airnya kan mesti naik. Jadi kebanyakan meluap ke area pemukiman. Walaupun nggak nyampe banjir, tapi dampaknya bisa sampai ke daerah bawah, ke Kendal kota. Di sini banyak mitosnya. Di sini selain dulu sempat buat tenggelam anak, buat tenggelam masyarakat, itu penjaganya itu terkenal apa ya? Kalau ada masyarakat yang nggak disukai atau pendatang yang nggak disukai, itu pasti kayak digoda gitu. Nah, itu kalau dilihat itu di sungai bawahnya itu bisa kelihatan itu jenis ular gaib besar sekali itu menjaga di bawah di area situ itu. Oh, ini ada pohon beringin yang tumbang ini malahan. Nah, yang depan itu yang kayak gerbang gaibnya itu dari kasat mata aja udah kelihatan seremnya. Itu penjaganya itu seperti kayak ibu-ibu, semacam ibu-ibu pakai kebaya, selendang, terus kayak pakai sanggul, terus ada apanya ya, hiasan kepalanya gitu di sana. Di sini juga banyak sekali orang yang melakukan ritual untuk entah mencari nomor atau sesuatu berkah gitu. Terus banyak juga yang itu nemuin benda-benda pusaka di sini seperti batu ake atau jenis pusaka-pusaka yang kecil. Tapi kalau bisa kita hindari hal-hal yang kayak gitu. Soalnya mau seperti apapun mereka pun sama kayak kita, sama-sama makhluk. Jadi jangan sampai bergantung pada makhluk lah. Ini ada satu pohon beringin. Ini pohonnya sebenarnya besar ini, tapi bisa roboh itu nggak tahu. Padahal beberapa bulan yang lalu saya ke sini masih tegak berdiri. Nah, sedangkan itu yang di
Nah, ini gerbangnya bagi teman-teman yang punya kepekaan batin atau kepekaan gaib bisa dilihat coba. Nanti kita bisa sharing di kolom komentar. Tempatnya itu kayak tenang tapi nakutin. Maksudnya nakutin itu bisa melenakan itu. Bisa bikin terlena. Juga tempat ini jarang dijamah masyarakat sih. Di samping letaknya emang jauh dari pemukiman juga tempatnya terkesan mistis angker. Oke Mas Nabarsa, senang sekali ya kita dapat berjumpa kembali. Ini saya mau tanya-tanya sedikit tentang lokasi sini. Ini sebetulnya eh, buatan orang pribumi atau buatan Belanda ya, bendungan ini? Kalau lihat dari sejarah awalnya sih, ini kan mata air ya awalnya ya. Iya. Awalnya mata air, namanya itu mata air Mudal. Itu Mudal. dari dulu itu emang udah ada, cuman waktu pemerintahan Hindia Belanda dulu, nah sama pemerintahan Belanda itu dibangun sekalian jadi bendungan. Soalnya di sini debit airnya kan tinggi sekali. Iya. Nah, apalagi kalau musim penghujan. Jadi sama pihak Belanda dibangunin debit air, terus dibagi-bagi loh, dipisah-pisah ke beberapa daerah di sekitar sini. Jadi buat pemerataan pengairan. Berarti ini airnya dipakai beberapa desa ya kalau tidak salah ya? Ya, beberapa desa. Kalau nyampe sekarang pun juga iya, kecamatan sini sebagian besar memakai air di sini, dari sini, mata air sini. Dulu juga sama, ya emang dari dulu sih. Ya ini kayak gini lah, intinya bangunannya seperti ini. Berarti ini dulunya dijaga ya? Maksudnya dipelihara sama Oh iya. orang sini? Dulu sama pemerintahan yang dulu itu di sini emang ada petugasnya, emang sengaja ditugasin sih. Jadi pengairan, kebersihan sungainya juga ini emang diatur dulu, dijaga, dirawat benar-benar. Termasuk ini, misal ada banjir gitu, nah debit airnya itu diaturnya emang itu udah ada yang ngatur sendiri. Emang udah ada yang ngatur lah. Oh, berarti ada petugasnya di sini dulu ya? Ada petugas resmi ya. Resmi dari pemerintahan dulu. Cuman sekarang udah terbengkalai kayak gini, udah eman-eman jane. Iya. Eman-eman sekali sih. Sayang sekali ya. Iya. Nggak sayang. dijaga, banyak sampah-sampah ini ya. Oh, sampahnya berserakan banyak sekali kayak gini. Padahal kalau di rumah gitu masih bagus ini, bersih. Air, mata airnya itu besar, terus bersih lah. Iya. Ya itu kalau pohon yang sebelah sana itu atas Mudal ini itu kalau saya lihat itu agak serem itu, emang ada auranya atau gimana itu Mas? Oh, itu yang pohon itu yang sebelah sana itu, Ya. itu tuh pohon beringin besar. Itu tadi ya habis kita lakukan komunikasi sama mereka, itu tuh kayak semacam gerbang gaib itu loh. Jadi gerbangnya di sini, terus masuknya nanti arahnya ke arah Gunung Perahu. Jadi kayak gerbang kerajaan gaib gitu. Ini yang menjaga sih ada juga. Ada. Yang menjaga ini di sekitaran mata airnya sini. Itu wujud apa Mas? Apa wujud seperti orang biasa atau apa? Kalau yang di mata air sini, yang di bawah situ ya, yang di sungainya, mata airnya kan situ, tepat di sungainya itu berwujud seperti ular, tapi besar sekali loh ularnya itu loh. Kalau di apa ya gambarin, diameternya itu kayak tampah itu loh, satu tampah itu. Satu tampah. Oh, besar. Lebar sekali berarti ya. Satu tampah ya setengah meter lebih lah. Itu cuman wujudnya kan ular gaib. Cuman beberapa momen emang kadang menampakkan diri, emang ya menampakkan secara fisik loh. Ular. Terus yang jaga ini di pohon ini, yang sebelah sana kayak gerbangnya itu kayak semacam ibu-ibu ya, kayak ibu-ibu wujud manusia, cewek, udah keibuan, pakai selindang, pakai mahkota. Beliaunya sih enggak itu sih, bukan ke arah jahat, beliaunya itu kayak keibu-ibuan gitu sifatnya, kayak keibu-ibuan ya. Berarti kita kesini nggak apa-apa ya? Insya Allah nggak apa-apa, yang penting kita di sini nggak sembarangan, jaga kebersihan, jaga lingkungan juga. Sini kan ya wajibnya emang harusnya dijaga sih. Iya. Nah, coba kita nanti review pohonnya ya. Ya.